Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, berserta simpatisan. Selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis GKI Indah pada pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saat ini telah tersedia QR Code untuk akses warta online di sekitar bangku di depan Bapak Ibu sekalian. Bersama ini kami sampaikan beberapa poin penekanan sebagai berikut. Yang pertama, youth service. Siapa yang tertarik kebaktian remaja dalam bahasa Inggris? Mari para remaja diundang untuk hadir yang diselenggarakan oleh Gading Indah di dalam ibadah youth service setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mulai bulan Agustus di Small Grassroom Penabur Internasional. Ayo, gabung adik-adik remaja. Yang kedua, Malam Puji dan Sabda. Dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, pukul 19.30 dengan tema Indonesia Raya di GKI Gading Indah, lantai 2, dan dipimpin oleh Pendeta Jimmy Santoso dari GKI Raya Hankam. Iringan musik gondang dari GKI Raya Hankam. Yang ketiga, problematik warisan. Kita mendengar, membaca cukup banyak kasus hukum yang terjadi dalam pembagian warisan. Pertikaian antara saudara bersaudara, anak dan orang tua, atau pihak-pihak yang berhak mendapatkan warisan. Apakah kita sudah memikirkan dan mempersiapkan warisan yang akan kita tinggalkan atau berikan saat kita meninggal nanti kepada anak-anak atau keluarga kita? Kami dari Kelker Pasutri mengundang untuk hadir dalam weekend Pasutri pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 di GKI Gading Indah pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Mari kita belajar bersama mengenai hukum waris dari Pasutri Deni SH dan Notaris Natalia dari GKI Pondok Indah pada acara weekend Pasutri tersebut. Yang keempat, mulai bulan September 2025, Pendeta Novita Sutanto akan menjalani proses belajar dalam program Magister Filsafat Keilahian. Studi akan ditempuh di Fakultas Teknologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Dalam studinya, Pendeta Novita akan mendalami bidang kajian biblika, khususnya Perjanjian Lama. Studi tersebut direncanakan akan berlangsung selama 2 tahun, sampai dengan bulan Agustus 2027. Karena itu selama sekitar 2 tahun, Pendeta Novita tidak akan terlibat secara langsung dalam pelayanan di GKI Gading Indah. Kiranya proses tersebut dapat makin memperlengkapi Pendeta Novita dalam pelayanannya, baik di Gading Indah maupun gereja secara umum. Yang kelima, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri di Camp GKI Gading Indah tanggal 5 sampai 6 September 2025. Dalam minggu-minggu ke depan akan ada pengumuman berkaitan dengan Camp GKI Gading Indah tersebut. Buat Bapak Ibu yang belum sempat terdaftar, mohon maaf dikarenakan kapasitas penginapan yang terbatas, maka kami sudah menutup pendaftaran dari hari Senin lalu. Karena begitu antusias jemaat buat mengikuti kegiatan ini, kita doakan bersama agar semua boleh berjalan dalam sukacita Tuhan dan menjadi berkat pertumbuhan kita semua sebagai keluarga besar jemaat GKI Gading Indah. Tuhan memberkati. Yang keenam, hospitality. Setelah kebaktian, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di acara hospitality di lobi bawah dan lantai 3 untuk KU2. Untuk menikmati kudapan dan bisa beramah tamah bersama dan saling mengenal lebih baik. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Demikianlah pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema kebaktian kehadiran Kristen di Indonesia. Akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersatu duduk sejenak sebelum ibadah dimulai.
Jemaat minta berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Mari kita akan memasuki baktian pada pagi ini dengan nyanyian prosesi. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak, darah orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari.
nyanyikan Tuhanmu. Haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia. Air bintang bulan matahari angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular naga segenap samudra raya, binatang liar, hewan, burung-burung yang bersayap, padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta memelihara bangsa dan negara kita, dan Ia setia sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang beribadah dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Selamat pagi Bu Bapak, saudara-saudari sekalian. Salam merdeka. Ya, saya mau mengajak kita bikin salam merdekanya pakai gaya nih Bu Bapak. Merdeka. Nah, gitu ya, merdeka. Jadi kalau saya angkat tangan saya ke atas berarti K. Kalau begini kalau gini. Coba kita lihat, ini kan masih pagi gitu ya. Coba kita lihat apakah sudah sadar semuanya. Kemarin ngobrolan sama Prokantor, kalau kebaktian 1 itu kayaknya suara belum keluar, masih rada ngantuk. Saya bilang khotbah juga gitu sih kalau kebaktian 1. Masih rada-rada nyawanya masih di awang-awang. Oke, supaya kita semangat, merdeka. Oke, baik. Coba kita mulai dari apa kalau ini? D. Oke, ulang. Oke, baik, terima kasih Bu Bapak. Sudah lumayan rupanya sadar di pagi ini. Merdeka. Ya, saya lihat Ibu Bapak ada di sini, berarti Ibu Bapak tidak diundang ke istana. Ibu Bapak, saudara-saudari, kita merayakan 80 tahun peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semua perjalanan kehidupan bangsa kita dan dengan persoalan-persoalan yang kita tahu ada di negeri kita. Dan dalam semua persoalan yang ada, hal-hal yang dapat kita ubah maupun hal-hal yang kita tahu tak mudah untuk kita ubah. Namun biarlah kita menghayati bahwa 80 tahun ini bahkan bukan hanya 80 tahun, sejarah perjalanan kehidupan kita sebagai bangsa dan negara adalah pemberian Tuhan. Kita ada di sini dan tanah air ini adalah anugerah dari Tuhan untuk kita hidup di dalamnya, mengerjakan apa yang baik. Indonesia, tanah air kita, indah dan megah, sawah ladang, lautnya kaya dan permai, jaya, makmur dan sentosa seluruh rakyatnya. Doa kita begitu. Pada Dikau ya Tuhanku, kupanjatkan syukur atas rahmat dan anugerah bagi bangsaku. Dan mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati negeri kita. Kita bernyanyi. Lautnya
Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 143 ayat 1 berkata demikian. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan mohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Ketika kami memeriksa kehidupan kami masing-masing, kami mendapati bahwa banyak hal kami telah berdosa kepada-Mu. Baik secara sengaja atau kami sadari, dan juga secara tidak sengaja. Ampunilah kami yang cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Ampunilah kami yang kurang peduli terhadap orang-orang yang menderita yang berada di sekeliling kami. Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Berikanlah kami kesempatan untuk hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurban-Mu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Kolose pasalnya yang pertama ayat 13 dan 14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat taman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu. Penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu, kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai bakal. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji
Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, baunya luas, gunungnya megah, dan hijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, berbagi cahaya surya dan cerah. Titik kaki jauh burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari berdoa. Indonesia, Engkau anugerahkan bagi kami menjadi tanah air di mana kami hidup bersama dalam keragaman, di dalam juga kebinekaan, di dalam semua hal yang terjadi. Dan Kau menyatukan kami untuk menjadi satu bangsa dan negara di tempat ini. Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu di Indonesia ini, saat ini kami membuka diri kami untuk berada di hadapan firman Tuhan. Kami akan membaca ayat-ayat Alkitab, akan merenungkannya, dan biarlah kami juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kami berbangsa, bernegara, ketika kami juga berada di tengah-tengah masyarakat yang menjadi bagian bersama dalam kehidupan yang Engkau percayakan. Oleh karenanya kami mohon hikmat dari-Mu Tuhan, agar apa yang kami renungkan di hari kemerdekaan ini bukan hanya sekedar mengingatkan kami atau menjadi perayaan bagi kami, tapi juga mengubah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari bacaan pertama yang diambil dari Yeremia 23 ayat 23 sampai 29. Yeremia 23 ayat 23 sampai 29. Apakah aku ini Allah di tempat yang dekat saja? Demikianlah firman Tuhan, dan bukanlah Allah di tempat yang jauh juga? Sekiranya seseorang menyembunyikan diri di tempat yang tersembunyi, apakah aku tidak melihat dia?
Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan para nabi yang berbuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai kapankah hal itu ada dalam hati para nabi yang berbuat palsu dan menubuatkan tipu muslihat hatinya sendiri, yang merancang untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seseorang kepada yang lain, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku demi Baal. Nabi yang mendapat mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang mendapat firmanku, biarlah menyampaikan firmanku itu dengan benar. Apa hubungannya antara jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Demikianlah sabda Tuhan. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa. Dalam sidang ilahi Allah pun berdiri di antara para Allah, Dia menghakimi. Sampai kapan Kau hakimi secara lalim dan memihak pada orang yang fasik? Berilah keadilan pada orang lemah, bela hak orang sengsara dan yang kekurangan. Luputkanlah orang miskin dan orang lemah, lepaskanlah dari tangan orang fasik. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa. Dan mereka tidak tahu dan tidak mengerti, sungguh tiada apapun yang mereka mengerti. Dan mereka berjalan di kegelapan, dan bergoyanglah segala dasar bumi. Ku sendiri telah bersabda, Kamulah Allah, dan Kamulah anak-anak yang maha tinggi. Namun bagaikan manusia Kau akan mati, bak seorang pembesar Kau kan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa. Bacaan kedua, Ibrani 11 ayat 29 hingga Ibrani 12 ayat 2. Karena iman mereka melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam
ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, Rahab, pelacur itu, tidak turut binasa bersama orang-orang yang tidak taat. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Apalagi yang harus aku sebutkan? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wanita-wanita telah menerima kembali orang-orang yang telah mati oleh karena kebangkitan. Namun orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesengsaraan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua, celah-celah dalam tanah. Namun mereka semua tidak memperoleh apa yang mereka janjikan itu. Sekalipun telah mendiri kesaksian yang baik, tentang mereka karena iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun mengikul salib, demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut pembacaan dari dalam Lukas 12 ayat 49 sampai ayatnya yang ke-56. Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-49 sampai ayat yang ke-56. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi.
Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Bagaimanakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kehadiran Kristen di Indonesia. Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, inilah tema bagi jemaat-jemaat GKI di Indonesia ini. Ketika memikirkan tema ini dan mulai menyiapkan bahan, Ibu Bapak, Saudara-saudari, saya rada puyeng juga. Mau ngomong dari angle mana kehadiran Kristen. Ngomongin orang Kristennya berarti ngomongin soal statistiknya. Statistik di Indonesia secara menyeluruh, bahkan juga di berbagai daerah, atau berbicara tentang kekristenan dengan berbagai peran-perannya, bicara tentang dari zaman dulu sejarahnya, berbicara tentang siapakah para tokoh-tokoh Kristen, dan bahkan siapa peran-peran orang-orang Kristen yang berperan bagi negeri ini pada saat ini. Alhasil, dari biasanya saya kalau khotbah itu hanya menyiapkan 3 halaman, 9 halaman bahan khotbah saya hari ini. Setelah saya baca-baca ulang, saya pikir bakal kepanjangan, lebih panjang dari upacara di Istana Merdeka nih. Saya kurang-kurangin jadi 7 halaman. Beberapa hari yang lalu saya baca-baca lagi, mana lagi yang bisa saya kurangin. Lumayan, ujung-ujungnya jadi 5 halaman. Supaya saya nggak ngawur, maka saya bikin PPT. Karena kalau udah khotbahnya bahannya 5 halaman, lalu kemudian nggak pakai PPT, nanti saya ngaco kemana-mana. Jadi kalau saya ngaco, Ibu Bapak bilang, itu poinnya beda gitu ya. Mari kita bicara tentang sejarah dulu. Jejak kekristenan di Nusantara. Saya sebut Nusantara karena ini flashback ke abad ke-7. Ketika seorang sejarawan Muslim pada abad ke-12 membuat sebuah dokumentasi mengenai kehadiran gereja dan biara yang ada di dunia. Syekh Abu Shalih Al-Armini, seorang Armenia yang tinggal di Mesir, kemudian menghasilkan data dari begitu banyaknya gereja dan biara yang ada pada zamannya abad ke-12 itu. Dan dalam catatan Abu Shalih Al-Armini, maka diketahui bahwa ada gereja-gereja dan khususnya gereja Syria yang sudah mulai masuk ke Nusantara di daerah Pancur dan Barus, sekarang Deli Serdang dan Tapanuli, sebagai tanda kehadiran kekristenan di Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kekristenan masuk di Indonesia gara-gara penjajah, mari flashback kepada abad ke-7. Kekristenan kemudian kita tahu memang bahwa secara masifnya datang ke Indonesia pada masa kolonial. Ketika kemudian kepentingan untuk mencari ekonomi, dan kita tahu dengan prinsip 3G, Gold, Glory, and Gospel, bahwa kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara ini untuk berdagang, kedatangan mereka untuk juga mencari kejayaan, membawa juga kekristenan. Dan dalam sejarah yang rumit dalam masa kolonial ini, maka kemudian kita di Indonesia dikenal sebagai orang-orang Kristen yang agamanya adalah agama penjajah. Sekalipun mungkin pada generasi-generasi sekarang itu tidak lagi terlalu pengaruh. Namun kita tahu bahwa pengaruhnya tetap masih ada. Dan kekristenan kemudian juga menjalankan berbagai perannya di dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka kita tahu bahwa hasil kemerdekaan itu bukan hanya dari mereka yang non-muslim. Tapi ada tokoh-tokoh Kristen yang juga berjuang untuk mencapai kemerdekaan, dan di
naskah khotbah yang 9 halaman sudah saya delete itu banyak nama-namanya. Setidaknya saya hanya mau menyebutkan 3 nama. Johannes Leimena. Jika ibu bapak ke KFC yang ada puskesmasnya. Puskesmas bisa berdiri berdasarkan ide awal dari Johannes Leimena ketika dia memikirkan rencana Bandung Plan. Namun apa yang memang Johannes Leimena pikirkan tentang Bandung Plan yang kemudian menjadi cikal bakal dari sistem puskesmas pada masa kini belum terlaksana pada zamannya. Belum keluar. Johannes Leimena, Om Jo, lahir di Ambon, seorang dokter, politikus, pahlawan nasional, menjadi tokoh Sumpah Pemuda dan Menteri Kesehatan dan Wakil Perdana Menteri pada zamannya. Dalam gerakan ekumene untuk mengintegrasikan bagaimana iman dan juga kemudian dalam kecintaannya pada tanah air membuat dia menghasilkan banyak hal yang membawa dan membangun pada masanya. Kita mendapatkan warisannya pada saat ini dengan bentuk puskesmas. Yayasan Leimena juga dibuat untuk mengenang apa yang menjadi karya beliau. Lalu tahu ini siapa? TB Simatupang. Salah satu tokoh militer terpenting di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang namanya kemudian dijadikan nama jalan. Dan dia kemudian menjadi ketua pertama organisasi Kristen pada aras nasional di zamannya. Seorang jenderal yang begitu kuat dengan berbagai prinsip-prinsip iman Kristen yang kemudian dia implementasikan di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Lalu kemudian, namanya baru keluar. Laksamana John Lee, bajak laut dengan Alkitab. Itu julukannya. Laksamana John Lee adalah seorang tokoh angkatan laut berdarah Tionghoa yang berjasa besar dalam perang kemerdekaan. Bahkan dia ditakuti oleh pelaut-pelaut dari negara-negara lain. Dengan berbagai strategi dia. Sehingga dia disebut sebagai pembajak dengan Alkitab. Karena dia dikenal sebagai seorang Kristen yang kemudian melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan lautan Indonesia. Ada banyak hal ibu bapak saudara-saudari yang menjadi peran-peran orang-orang Kristen di dalam sejarah kemerdekaan kita. Bahwa orang-orang Kristen yang kemudian dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu pada masanya. Mereka memilih untuk melakukan sesuatu pada masanya. Mengubah, ambil bagian, berpartisipasi di dalam kehidupan negeri ini. Dan dalam ketika kita bicara tentang mengisi kemerdekaan, dalam 80 tahun ini ada lebih banyak lagi nama-nama yang bisa kita sebutkan. Juga sebagian besar saya delete di dalam naskah khotbah yang 9 halaman itu. Saya sebutkan beberapa: Radius Prawiro, Eka Dharma Putra, seorang pendeta emeritus GKI yang sampai masa akhir kehidupannya menjadi seorang nasionalis yang bahkan menjadi salah satu orang yang dipercaya pada zamannya oleh Presiden Soekarno pada waktu itu menjadi salah seorang tim penulis pidato kepresidenan. Pada masa kini kita juga mengenal banyak tokoh-tokoh Kristen yang berkecimpung dalam berbagai hal, baik itu dalam bidang politik, di dalam juga bidang olahraga, di dalam juga berbagai bidang seni dan berbagai hal. Listio Sigit Prabowo, yang bagi kita menjadi nama yang kontroversi mungkin saat ini, tapi kita juga perlu mendoakan beliau. Di dalam dunia olahraga kita mengenal Anthony Ginting, Gracia Poli, dan sederet lain nama-nama yang dulu bahkan sampai sekarang telah membawa nama Indonesia harum di dunia olahraga. Dalam dunia seni dan karena saya demen film, ada Ernest Prakasa, sutradara lucu kesayangan saya. Joe Taslim, dan jika ibu bapak akhir-akhir ini menonton sebuah film yang viral, sutradaranya adalah seorang Kristen, Yandi Lawrence. Ada begitu banyak nama bapak ibu saudara-saudari yang berseliweran di sekitar kita. Dan saya meyakini ibu bapak saudara-saudari juga menjadi orang-orang Kristen pada masa kini yang punya kontribusi-kontribusi di dalam apa yang Tuhan percayakan pada kehidupan kita masing-masing.
Karena ini adalah HUT kemerdekaan, maka HUT kemerdekaan itu identik dengan merah putih, bendera, dan juga tentu dengan lomba. Saya mau bikin lomba buat ibu bapak. Jadi khotbahnya bakalan lebih panjang karena ada lombanya. Lombanya yang pasti bukan panjat pinang dan makan kerupuk, ibu bapak saudara-saudara. Lombanya ada lagi nih. Kalau tadi ada nama-nama yang saya sebutkan sebagai mereka yang berpartisipasi atau punya peran di dalam kehidupan bangsa ini. Ada nama yang tadi saya sebut satu, tapi ada juga yang enggak. Yang bagi Indonesia nama-nama tersebut menjadi berharga sehingga kehadiran mereka diingat dalam bentuk uang koin. Uang koin bergambar orang-orang Kristen. Adakah ibu bapak yang bawa uang koin yang bergambar mereka? Ada yang tahu siapa? Orang Kristen yang wajahnya di uang koin. Dan ada yang bawa, ada hadiahnya ibu bapak nanti dibagi. Ada yang tahu kira-kira uang koin berapa? Uang koin kan sekarang nggak banyak ya. Yang pertama, uang koin cepek. Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes. Anggota BPU PKI yang menyiapkan juga kemerdekaan Indonesia dan Menteri Sosial pertama di Republik Indonesia. Ada yang bawa ibu bapak, coba dikeluarkan isi-isi dompetnya. Saya tahu sekarang zamannya cashless. Yang bawa, yang uangnya paling banyak dapat hadiah, uang koinnya paling banyak ya. Selain Herman Johannes dalam uang cepek, juga satu lagi, TB Simatupang dalam uang kepingan gopek. 500 rupiah. Adakah ibu bapak yang bawa uang koin? Banyak dihitung pak, jangan dikumpulin ntar bingung balikinnya. Bingung balikinnya, kumpulin uang siapa? Dibantu hitung bapak-bapak penatua. Yang paling banyak ada hadiah buat yang paling banyak. Oh, uang cepet dulu ya, uang cepet. Ya. Uang cepet yang paling banyak, tadi Pak Frans sudah bilang ada yang bawa 5. Ada yang lebih dari 5? 7, ada yang 7. Barangkali kalau koin kan nyelip-nyelip gitu ya, nyelip. 9, uang cepet 9. Ya? Yang cepeknya dulu Pak, yang cepean. 9. Oh 4 ya. Ada yang lebih dari 9, tadi ada yang 9 ya paling tinggi ya. Oh 7, paling tinggi 7. Oh iya, yang cepean paling tinggi 7, ada lebih dari 7 yang cepean. Bu Susi, lebih dari 7 yang cepek berapa? 8, Bu Susi di atas ada 8 cepean. Ada yang lebih dari 8? Oh, 20. Waduh, Pak Iwan gitu gak selesai-selesai itu. Gopenya 9, cepenya apa? Cepenya? Gopeng. Oh, 2, cepenya 2. Ya. Ada yang lebih dari 8 cepeannya? Herman Johannes, lebih dari 8? Enggak ada? 3, 2, 1. Oke Bu Susi, ya boleh turun Bu, bisa turun Bu. Bisa turun ke bawah Bu, buat terima hadiahnya. Oke, sekarang sementara Bu Susi turun, yang gope tadi 9 kata Pak Frans. 9 juga di sana, ada yang gopean lebih dari 9? Ada yang lebih dari 9? 7 ya lebih dikit Pak. Lebih banyak. Lebih banyak dari 9, ada? Enggak ada. Oke, silakan yang 9 ya. Silakan maju ke depan. Waduh. Oke, baik. Waduh. Satu lagi siapa? Oh, Bu Tina emang recehnya banyak nih. Mari ya. Pak Frans bantu hadiahnya dipakai ya. Terus ini
ini sama ini. Ya, oke, baik. Ya, hadiahnya silahkan. Masing-masing, silahkan. Pak Is bukan hadiah kan? Oke, Pak Iwan boleh. Nah, Bu Tina. Difoto dong. Ada fotografer kita gak? Dipakai Pak, ayo kita foto dulu. Dipakai hadiahnya. Oh iya makasih. Sini Bu. Baik, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih. Jadi setiap kali bapak ibu ngelihat uang cepek nih, aduh gitu ya, pengen dibuang aja nih gitu ya, udah kayak nggak berharga. Ingat, ada jasa pahlawan Kristen di uang itu. Jadi mulai hari ini hargailah uang cepek dan gopek. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Ups, jangan ngomong buat yang KU2 ya. Ntar KU2 udah nukerin receh dulu. Sama KU3, Pak Musik, Pak Kantor gak boleh ya. Ntar habis ini langsung jajan, belanja, cari receh. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, di dalam merayakan 80 tahun kemerdekaan, kita tahu bahwa ada banyak hal yang menjadi situasi kehidupan yang menjadi bagian dari perjuangan yang mesti kita lakukan di negeri ini pada saat ini. Berbagai persoalan yang muncul di berbagai bidang. Sikap keagamaan atau bahkan kehadiran orang-orang beragama itu begitu banyak di negeri ini. Bahkan kekristenan pun 10% lebih. Namun banyaknya orang beragama di negeri ini, bahkan semua orang di negeri ini beragama karena mesti ada di KTP. Sayangnya kita punya spiritualitas yang rendah. Dan spiritualitas rendah ini menghasilkan banyak hal. Karena nilai-nilai keagamaan, agama apapun, sulit untuk terimplementasikan dalam kehidupan berbangsa. Karenanya berbagai persoalan muncul bahwa orang-orang beragama dan taat beragama bahkan terjebak di dalam berbagai peristiwa atau kejadian yang tak mudah. Korupsi, jual beli jabatan, diskriminasi, bahkan penguasaan hak yang lain dan sebagainya. Berbagai persoalan-persoalan yang ada yang rasanya sulit terselesaikan dalam hanya jangka waktu 1 atau 2 kali pemerintahan seorang presiden. Karena kita tahu bahwa ada yang menjadi sebuah hal besar di negeri ini. Negeri yang telah disatukan di dalam keragamannya. Yaitu bagaimana keragaman itu sungguh-sungguh kita hargai. Dan dalam keragaman itu semua melakukan apa yang terbaik dalam sisinya. Untuk membuat negeri ini terbangun bersama-sama. Dan bukan hanya tarik-menarik antar kepentingan kelompok atau bahkan pribadi dengan yang lain. Firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita tentang sebuah pesan yang sangat dalam. Ayat ini saya bawakan di dalam kebaktian pemuda di awal Agustus ini dan teman-teman pemuda setelah kebaktian bilang, "Ci berat banget khotbahnya." Saya bilang iya, tapi nggak apa-apa, ntar kamu 17 nggak usah kebaktian lagi, soalnya udah dengerin khotbahnya. Nah ibu bapak saudara-saudari, dalam bagian ini ada hal lain yang saya mau ajak kita untuk renungkan. Bahwa ketika firman Tuhan dari dalam Lukas mengatakan kata-kata Tuhan Yesus bahwa ia datang untuk melemparkan api. Bahwa ia datang bukan untuk membawa damai melainkan pertentangan. Bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kehadirannya di dalam dunia ini yang menjadi api. Bukan api yang menjadi tanda penghukuman, tetapi api yang menjadi tanda penyucian. Sebagaimana bacaan Yeremia juga
sampaikan. Bahwa Allah memurnikan, Yesus datang ke dalam dunia untuk memurnikan. Sebagaimana seperti emas yang dimurnikan dengan api yang panas. Sehingga kotoran dapat terpisahkan, demikianlah kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia membawa nilai-nilai yang memurnikan. Dan kemudian dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, kita dipercayakan sebuah kesempatan untuk menjadi orang-orang yang memegang dan melakukan nilai-nilai yang memurnikan kehidupan. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk melemparkan api dan setiap kita yang terbakar dalam semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah umat yang dipanggil untuk membuat pemurnian bagi negeri ini dapat semakin ada dan nyata. Kadang-kadang kalau berbicara dalam pertemuan lintas agama begitu ya, atau ya dengan perkenalan di antara mereka yang berbeda agama begitu. Lalu kan biasa kalau memperkenalkan diri ya nama, lalu status keluarga. Lalu kan saudara-saudari kita yang muslim kadang suka bercanda, istri baru 1 gitu ya. Anak 3 misalnya begitu. Yang kadang bikin saya kocak melihatnya adalah orang Kristen ikut-ikutan memperkenalkan diri, istri baru 1. Hei orang Kristen, istri kamu memang harusnya cuma 1. Kok memperkenalkan diri, istri saya baru 1. Dan lebih kocak lagi ketika orang-orang Kristen yang perempuan memperkenalkan diri, dia mengatakan suami saya baru 1. Wahai jika istri atau suamimu mau 2, penggembalaan khusus. Karena orang Kristen harusnya bangga. Tapi itu kan bercandaan ya. Tapi itu menandakan bahwa nilai-nilai kehidupan yang ada di sekitar kita mewarnai kita. Tapi apakah yang sebaliknya terjadi? Nilai-nilai Kristen mewarnai mereka. Nilai-nilai Kristen mewarnai kehidupan sekitar kita. Nilai-nilai Kristen memurnikan kehidupan bangsa kita. Dan Tuhan mengatakan bahwa ada pemisahan yang tak terhindarkan. Ayah dengan anak akan ribut. Bahkan mertua dengan menantu akan ribut. Tapi ayat ini jangan dipakai kalau ibu bapak lagi ribut sama mertua, sama mantu, sama orang tua. Tuh di Alkitab juga Tuhan Yesus bilang bakalan ribut orang tua sama anak, menantu sama mertua mah gitu ya. Bukan begitu. Ayat ini ingin mengatakan bahwa dalam konteksnya pada masa itu ketika Tuhan Yesus ada dan hadir, maka kehadiran Tuhan Yesus kemudian menciptakan sebuah kondisi di mana keluarga-keluarga menjadi terpecah. Ketika Tuhan Yesus pada waktu itu datang ke dalam dunia dan dia sebagai guru, dia melayani dari kota ke kota, dia bergerilya gitu ya, dia berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, maka ada orang-orang yang mengikuti dia untuk pergi ke sana, ke Kapernaum, ke Bethlehem dan ke berbagai tempat. Karenanya orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus dari kota ke kota itu harus meninggalkan keluarganya. Yang tadinya mereka adalah ayah di rumah, mengelola keluarga, maka sang ayah mengikut Tuhan Yesus dari kota ke kota dan meninggalkan keluarganya. Anak-anak yang ingin berguru pada Tuhan Yesus pada masa itu meninggalkan keluarganya. Bahkan kita tahu kisah tentang seorang anak yang mengatakan, Tuhan tapi orang tua saya meninggal, saya kuburkan dulu gitu ya. Bahwa keluarga-keluarga menjadi terpecah ketika mereka mengikut Tuhan Yesus untuk bergerak dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan pada masa kini konteks kita sebagai orang Kristen berbeda. Tuhannya di sorga gitu. Maka kita mengikut Tuhan bukan pindah dari kota ke kota. Tapi bagaimana kita juga melakukan peziarahan dalam hidup ini. Dalam perjalanan, dalam tahap-tahap, dalam ruang-ruang. Agar kehidupan dan nilai-nilai Kristen yang sudah kita pelajari dari Tuhan dapat kita terapkan dalam kehidupan di negeri ini. Bahwa ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, Tuhan menciptakan sebuah garis yang mestinya tegas antara mereka
yang menjadi pengikut Kristus dan menjalankan nilai-nilai Kristiani dengan yang tidak. Dan bukan berarti kemudian kita menentang atau kemudian menolak atau menjauhkan diri dari mereka yang berbeda agama. Tapi bagaimana nilai-nilai kekristenan kita, kedamaian, pengampunan, kasih, belas hati, buah roh dapat terwujud, terlihat. Sehingga ketika orang lain melihat kita, oh pantas dia begitu, dia Kristen. Karena nilai-nilai Kristiani kemudian terlihat melalui hidup kita, mengubah kita menjadi lebih baik dan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Penghayatan kita pada tema kita pada hari ini mengajak kita, memanggil kita untuk bertindak bagi negeri ini. Biar bagaimanapun ada peran kenabian yang Tuhan percayakan kepada kita. Peran kenabian yang mungkin membuat kita menjadi tidak populer ketika kita melakukannya. Bertentangan dengan mereka yang melakukan. Dan ketika balik tadi kepada pergumulan Indonesia di masa kini, ini bukan hanya bicara tentang beragama Kristen atau tidak, karena orang-orang Kristen pun ternyata spiritualitasnya bisa tidak Kristiani. Ini adalah sebuah hal untuk mengingatkan kita bahwa setiap kita diajak untuk memegang dan mewujudkan nilai-nilai Kristiani itu dalam kehidupan kita di tengah-tengah bangsa ini. Dan kegiatan-kegiatan gereja bukan hanya sibuk dengan berbagai kegiatan-kegiatan internal, tapi juga kegiatan-kegiatan eksternal. Kita hadir. Ketika kita kemudian menjadi bagian dari masyarakat. Ketika gereja bukan melakukan sesuatu untuk masyarakat, tapi gereja adalah masyarakat. Karenanya gereja hadir menjaga kerukunan dan kebersamaan dengan mereka yang berbeda agama. Dan bahkan berbeda gereja, karena beda gereja juga kadang-kadang bisa ribut. Padahal sama-sama gereja, Tuhannya satu. Cara ibadahnya beda, bisa berantem. Ketika menjadi bagian dari masyarakat ini, maka gereja kita, setiap kita, diingatkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan pada hari ini, untuk membawa nilai-nilai Kristiani yang memurnikan kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita. Menjadi garam dan terang bagi dunia, bagi Indonesia. Ketika kekristenan kita sebagai orang-orang Kristen dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mentransformasi kehidupan menjadi lebih baik. Dalam setiap peran dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam ladang pekerjaan, di dalam dunia bisnis, di dalam pergaulan, di dalam kehidupan di tengah keluarga, di dalam komunitas, bahkan di dalam banyak hal yang kita tekuni dalam kehidupan kita. Perlihatkan kasih Tuhan, kedamaian Tuhan, pengampunan Tuhan. Perlihatkan kebenaran, perlihatkan kemurah hatian, perlihatkan pengendalian diri. Sehingga kehidupan ini dapat bertransformasi ke dalam tahap yang lebih baik. Dalam merayakan Hari HUT kemerdekaan pada hari ini, mari kita tidak hanya terpaku pada status bahwa kita orang Kristen yang tinggal di Indonesia, tapi berkomitmen untuk hidup sebagai orang Indonesia. Dan itu yang menjadi semangat GKI ketika GKI mengubah nama Tionghoa Kitokahwe menjadi Gereja Kristen Indonesia. Bahwa Tionghoa Kitokahwe ingin menghayati identitas kita bukan orang Tionghoa Kristen di Indonesia. Tapi bahwa kita adalah orang Indonesia. Bukan N, Indonesia. Tadi saya nyanyiin Indonesia Raya, Indonesia. Terus saya mikir, kenapa N mulu kalau nyanyi lagu itu ya? Kayaknya mulutnya Indonesia. Bahwa Gereja Kristen Indonesia adalah orang-orang Indonesia
yang Kristen. Dan sejarahnya Tionghoa gitu ya. Sehingga kita menjadi para pengikut-pengikut Kristus yang melakukan banyak hal bagi negeri ini. Oh enggak mudah? Iya, pasti. Menunjukkan identitas sebagai orang Kristen resikonya besar? Iya, pasti. Dan harus begitu. Pembacaan Ibrani memperlihatkan hal itu. Para saksi-saksi iman yang menjalankan banyak hal tidak mudah pada masanya demi untuk memperjuangkan imannya. Dan kita adalah orang-orang Kristen pada masa kini yang Tuhan percayakan untuk hadir di Indonesia, menjadi Indonesia. Mari kita menjalankan panggilan kita agar kehidupan menjadi lebih baik dalam doa, dalam syafaat, namun dalam karya dan peran serta yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun itu bentuknya. Tuhan kiranya menguatkan dan menolong kita. Amin. Indonesia, tanah pusaka, mari bercinta betapa indah.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita mau syafaat dengan cara berbalas-balasan. Ibu Bapak, saya akan memimpin dalam beberapa pokok doa. Dan setiap akhir dari pokok doa saya akan mengucapkan, kami memohon kepadamu ya Tuhan. Dan saya ajak umat untuk merespon dengan kalimat, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Setiap kali saya mengakhiri pokok doa, saya akan katakan kami memohon kepadamu ya Tuhan, dan umat menjawab dengan dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, inilah kami sebagai gerejamu, yang Kau percayakan untuk hidup dan tinggal dan bahkan menjadi bagian dari negeri ini. Membangun dan bahkan juga mencintai negeri ini. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah Kau menyertai setiap gereja-gerejamu, baik kami sebagai Gereja Kristen Indonesia, maupun juga bersama dengan seluruh gereja-gereja yang lain, agar kehadiran gerejamu mendatangkan shalom, damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kami bersama di Indonesia ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari, melihat, bahkan mengalami berbagai persoalan-persoalan di negeri ini yang tak mudah untuk terselesaikan. Berbagai hal yang membuat kami juga terkadang menjadi menyerah atau bahkan pasrah dan tak mampu melakukan banyak hal. Namun biarlah kami kembali diingatkan bahwa kehadiran kami sebagai gerejamu adalah kehadiran di dalam kuasa dan bahkan kekuatan yang Kau percayakan. Bahwa Roh Kudus ada bersama dengan setiap kami, memberdayakan kami untuk melakukan langkah-langkah yang nyata bagi negeri ini. Maka dalam semua persoalan-persoalan yang ada, dalam berbagai bidang yang terjadi, di dalam kehidupan ekonomi, keamanan, hukum, sosial, keadilan, kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin di negeri ini, dari pusat sampai daerah-daerah, untuk para pengambil kebijakan, para wakil-wakil rakyat, untuk setiap orang yang punya suara dan kesempatan berperan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Engkau yang kiranya memberikan keberanian, dan bahkan semakin banyak orang-orang berani, juga orang-orang Kristen yang berani, memperbaiki dan berjuang bagi negeri ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul, mencari pekerjaan, maupun mereka yang sedang mencoba melakukan usaha atau mengembangkan usaha mereka.
Untuk mereka yang bergumul dengan keadaan ekonomi dan tantangan hidup yang tak mudah, kami berdoa agar mereka kiranya memperoleh bukan hanya sekedar ketabahan, tapi juga jalan keluar. Dan kiranya juga ada berbagai sistem yang muncul agar kehidupan bersama menjadi lebih baik. Ketika kemurah hatian dan uluran tangan dapat semakin menguat di berbagai tempat. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi setiap mereka yang bergumul untuk mencari keadilan di negeri ini. Untuk mereka yang menghadapi berbagai tindakan-tindakan diskriminasi. Untuk mereka yang menyerukan hal-hal baik, agar kiranya mereka terus ada dalam pemeliharaan-Mu. Dan kami juga menjadi bagian di dalamnya untuk terus berdoa, bahkan berkarya bagi negeri ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan. Sebagaimana Engkau telah menuntun perjalanan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka kami juga memohonkan perjalanan dalam tahun-tahun, bahkan puluhan tahun dan abad-abad ke depan bagi negeri ini. Perjalanan yang terus akan kami tempuh dalam perziarahan hari demi hari, waktu demi waktu, yang kami mau percayakan kepada Engkau yang punya kuasa atas segala sesuatunya. Engkau ya Tuhan yang kiranya juga memberikan kepada kami kesempatan untuk membangun negeri ini, untuk berjuang bersama-sama, dan bahkan untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal yang baik, membangun dan bahkan juga menumbuhkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan di negeri ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan. Syafaat ini kami bawa ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, yang kami percaya mendengar setiap doa dan menjawabnya. Dan biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang berkenan untuk terus membuat kami menjadi umat-Mu yang melihat bahwa jawaban-jawaban atas doa menjadi nyata. Dengan kuasa-Mu yang dapat menjawab dan bahkan Engkau sanggup menjawab lebih daripada apa yang kami dapat ucapkan atau pikirkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 67 ayat 7-8. Tanah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati kita agar segala ujung bumi takut kepadanya. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang.
Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan sampai saat ini. Terima kasih juga untuk 80 tahun yang Tuhan sudah pimpin bangsa kami. Tuhan juga sudah pimpin kami pada pagi hari ini. Jika saat ini kami datang kepadamu, kami membawa persembahan, kiranya Tuhan sendiri yang mau memberkati dengan apa yang Kau sudah berikan kepada kami dari sebegitu banyak, dan kami memberikan yang kami bawa pada pagi hari ini dengan tulus dan dengan penuh sukacita. Tuhan berkatilah persembahan ini, Tuhan juga boleh memakai para majelis yang akan mengelolanya, supaya mereka boleh menggunakan dengan penuh hikmat dan penuh bijaksana daripada-Mu. Kami mau serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ibu, ini pengaruh baru selesai batuk jadi masih. Untung kemarin saya nggak makan gorengan Ibu Bapak, kalau kemarin makan gorengan lebih lagi nih. Ya Ibu Bapak, saya mau pakai kesempatan ini juga untuk mengucapkan kata-kata perpisahan, apa istilahnya ya? Pamit, izin. Ya, saya akan menjalankan studi lanjut Ibu Bapak di Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta. Saya mengambil bidang teologi dan saya akan mulai jalani di tanggal 1 September sudah mulai kuliah. Sebelum itu ada beberapa hal yang saya mesti kerjakan di sana. Maka minggu depan saya akan berangkat, begitu rencananya hari Sabtu berangkat untuk ke Jogja, dan studi saya akan saya tempuh, doakan supaya hanya 2 tahun. Ketika libur tentu bisa pulang, tapi saya lihat jadwalnya libur Desember itu baru tanggal 24 Desember, karena 23 itu masih UAS. Tega bener itu kampus, tapi demikianlah schedule saya. Jadi mungkin ketika ada kesempatan beberapa kali saya bisa pulang jika ada waktu lowong atau ada hal-hal yang perlu dikerjakan di Jakarta. Tapi dalam 2 tahun ke depan waktu saya akan lebih banyak di Yogyakarta untuk menempuh studi saya. Jadi Ibu Bapak, jika ada yang lagi liburan, mampir bisnis atau apapun ke Jogja, ingat ada anak kos di Jogja. Mari kita menyanyikan lagu pengutusan kita, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan.
mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkatimu dengan keberanian dan hikmat untuk membawa kesejahteraan bangsa dimanapun engkau berada. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda